Salam marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi di video kita kali ini yang membahas tentang knowledge management. Jadi knowledge management ini adalah bagaimana caranya perusahaan dalam mengelola pengetahuan atau knowledge yang ada di organisasinya tersebut. Nah, pengelolaan tersebut mulai dari menciptakan, kemudian mengumpulkan, serta membagikan atau share segala macam pengetahuan yang terdapat di organisasinya. Nah, pengetahuan sebuah organisasi itu terdiri dari seluruh pengetahuan yang dimiliki oleh para personilnya. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan, maka pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan itu adalah seluruh pengetahuan yang dimiliki oleh para pegawainya, ditambah dengan seluruh dokumen-dokumen atau seluruh repositori yang ada di perusahaan tersebut. Jadi pengetahuan para pegawai atau pengetahuan para personilnya ditambah dokumen-dokumen yang sudah tersimpan dari dulu itu digabungkan, itu adalah seluruh pengetahuan yang dimiliki oleh si perusahaan. Maka dapat kita bayangkan kalau satu perusahaan itu dia sebenarnya memiliki pengetahuan yang luas sekali atau pengetahuan yang banyak sekali. Kalau dia memiliki pegawai semakin banyak, maka ya semakin banyak pula pengetahuannya tersebut. Nah, permasalahannya adalah tidak seluruh pengetahuan itu bisa diakses secara cepat atau tidak seluruh pengetahuan itu dia sifatnya available. Kadang-kadang ada kalanya pengetahuan itu sebenarnya dibutuhkan saat ini, ada personil yang tahu, tapi si perusahaannya tidak bisa akses. Kenapa? Karena perusahaan sendiri tidak mengetahui kalau sebenarnya ada personilnya yang tahu misalnya. Atau dokumen yang tersedia itu tidak bisa diakses dengan cepat misalnya karena disimpannya tidak rapi atau tidak bagus. Jadi itu adalah knowledge management. Jadi bagaimana caranya mengumpulkan seluruh pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian pengetahuan itu didata, kemudian bagaimana caranya supaya pengetahuan itu bisa diakses dan dengan cepat serta bisa di-sharing. Kemudian dalam knowledge management ini ada 3 pertanyaan penting yang harus dijawab kalau kita ingin memiliki knowledge management yang bagus. Yang pertama, perusahaan atau organisasi itu harus mengetahui apa saja knowledge yang dia punya. Jadi dia harus data dulu. Jadi eh, perusahaan itu yang pertama dia harus tahu dulu apa yang harus dimiliki oleh apa pengetahuan-pengetahuan yang diketahui oleh para personil serta apa saja data yang tersimpan di dalam database-nya itu atau di dalam apa namanya di dalam repositorinya. Kemudian perusahaan selain dia sudah tahu kalau dia itu sebenarnya mengetahui tentang ini, dia memiliki pengetahuan bank pengetahuannya itu segini gitu. Kemudian dia juga harus mengetahui apa yang seharusnya dia tahu di luar dari itu gitu. Jadi pengetahuan apa saja yang harus ditambah. Nah, itu tergantung masing-masing organisasi atau masing-masing perusahaan tentu berbeda-beda. Ya kan? Nah, kalau perusahaan jasa ya tentu pengetahuannya dia akan banyak berhubungan dengan pelayanan misalnya dengan jasa dan lain-lain sebagainya. Kemudian dari sekian banyak pengetahuan tadi, dia sudah kumpulkan pengetahuannya apa saja, dia juga sudah mengetahui apa saja pengetahuan yang harus ditambah. Si perusahaan atau organisasi tersebut juga harus segera mencari tahu pengetahuan-pengetahuan apa saja yang penting. Jadi perusahaan itu pasti punya banyak pengetahuan, personilnya pasti punya banyak pengetahuan, tapi tentu tidak semuanya penting gitu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah pengetahuan apa saja yang penting gitu. Karena yang penting-penting itu tentu cara penyimpanannya berbeda, cara sharingnya juga berbeda gitu ya. Jadi ada 3 pertanyaan yang harus dijawab ketika melakukan knowledge management ini. Yang pertama, what do we know? Apa yang kita ketahui? Yang kedua, what do we need to know? Apa yang harus kita ketahui? Dan yang ketiga, knowledge apa yang kritikal atau which knowledge is critical. Dalam mengelola knowledge ini, perusahaan itu harus memahami bahwa tidak semua pengetahuan itu bisa didokumentasikan. Tidak semua dokumen itu bisa dipindahkan secara langsung gitu. Karena pengetahuan itu sendiri terdiri dari 2. Jadi ada explicit knowledge dan tacit knowledge. Explicit knowledge itu adalah seluruh pengetahuan yang sudah didokumentasikan, sudah ada dalam buku, sudah ada dicatat, sudah divideokan, sudah apa namanya, sudah direkam dan lain-lain sebagainya. Itu namanya explicit knowledge. Tacit knowledge, yang kedua adalah tacit knowledge, yaitu pengetahuan yang memang tidak bisa didokumentasikan. Karena apa? Karena didapatkannya berdasarkan pengalaman. Nah, misalnya begini, saya mengajar, ini saya rekam, dan saya upload ke YouTube, ini adalah explicit knowledge.
Tapi kalau Anda ingin mempelajari knowledge management dengan saya, kemudian saya latih Anda dengan praktek misalnya, maka Anda akan mendapatkan tacit knowledge. Nah, jadi tacit knowledge itu tidak bisa didokumentasikan, sementara penting untuk ditransfer. Jadi kalau explicit knowledge gampang, pengetahuannya tinggal dicatat, direkam, divideokan dan lain sebagainya. Tapi kalau tacit, itu cara memindahkannya harus dengan adanya pengalaman. Nah, perbedaan gampangnya tacit knowledge dan explicit knowledge begini. Misalnya Anda bikin suatu masakan. Explicit knowledge itu adalah resep makanannya. Karena resep makanannya itu sudah dituliskan di dalam buku misalnya atau sudah di print. Anda tinggal bikin. Misalnya cara membuat nasi goreng. Kita berikan resep nasi goreng itu kepada 10 orang dengan resep yang sama, dengan explicit knowledge yang sama, hasilnya pasti jadi 10 juga, berbeda-beda rasanya. Kenapa? Cara mengaduknya mungkin beda, besar apinya beda misalnya, atau lama di penggorengan berbeda, atau jumlah garamnya itu sesuai perasaan kan, bukan berdasarkan sekian gram. Kita rasanya bikin nasi goreng nggak pernah kan diambil timbangan kemudian diukur 100 gram, 50 gram misalnya, nggak pernah seperti itu, tapi berdasarkan perasaan. Nah, itulah yang namanya tacit knowledge. Jadi walaupun explicit knowledge-nya sama, resep makanannya sama, tapi berdasarkan pengalaman cara bikin nasi gorengnya berbeda, tacit knowledge-nya berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Nah, ketika menghimpun explicit knowledge, maka pekerjaannya gampang. Tinggal direkam, tinggal divideokan. Tapi kalau tacit knowledge, nah itu memang berdasarkan pengalaman masing-masing. Itu pengelolaannya sedikit lebih sulit gitu ya. Nah, kemudian, apa saja kebijakan-kebijakan manajemen sehubungan dengan knowledge management ini? Pertama, knowledge management itu digunakan secara strategis. Artinya dari pertama, knowledge management itu pada awal perusahaan menetapkan tujuannya, menetapkan visi misinya, hingga perusahaan ini melakukan perencanaan, hingga perusahaan ini mencapai tujuan yang ingin dia capai tersebut, knowledge management ini harus sudah ditetapkan. Kemudian, yang kedua, kebijakan manajemen adalah selalu mendeteksi dan mengkategorisasikan seluruh pengetahuan yang dimiliki. Jadi pengetahuan itu eh, dia deteksi karena setiap orang itu kan punya pengalaman berbeda-beda. Dia mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Misalnya masuk pegawai baru. Walaupun dia baru masuk, pasti dia bawa pengetahuan baru. Kemudian setelah dideteksi, dikategorisasikan. Misalnya kategori pemasaran, kategori keuangan, kategori lain-lain dan selanjutnya. Nah, kemudian setelah dia deteksi dan dia kumpulkan dan dia kategorisasi, perusahaan harus membangun budaya sharing. Jadi budaya tidak pelit ilmu gitu. Jadi kalau ada pegawai atau ada personil yang membutuhkan bantuan, maka temannya harus mau membantu. Nah, itu harus dia promote gitu ya, harus dia kampanyekan terus-menerus. Jadi pegawai itu jangan pelit sama ilmu. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada itu ya di-sharing saja karena semakin bagus budaya saling sharing ilmu itu atau sharing pengetahuan itu, maka perusahaannya juga akan semakin bagus. Nah, kemudian kebijakan terakhir adalah perusahaan atau organisasi itu harus selalu menciptakan pengetahuan-pengetahuan yang baru, harus generate yang baru. Jadi tidak cukup dengan apa yang kita miliki selama ini, tapi harus ditambah dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru gitu ya, harus diciptakan lagi pengetahuan-pengetahuan yang baru. Oke, mungkin itu sedikit tentang knowledge management. Ini dasar-dasarnya saja. Silakan dikembangkan knowledge management ini. Ini adalah sebuah sebuah pembahasan yang penting, terutama bagi para manajer nantinya. Demikian saja. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam marketing dan kewirausahaan.